Sudah 6 kali timnas Indonesia nyaris menggenggam trofi Piala AFF. 6 kali pula harapan jutaan rakyat Indonesia harus pupus di ambang kejayaan. Tapi kini tahun 2026, asa itu kembali menyala. PSSI tak lagi ingin sekedar menjadi finalis, targetnya jelas, juara. Olahraga tidak hanya sebagai duta bangsa, tapi juga mencerminkan kedikdayaan. Artinya, ini contoh kedikdayaan Indonesia. Nah, ini yang kita mau harus memberikan yang terbaik dan juga tidak ada atlet titipan, semua atlet yang terbaik dari bangsa kita. Kalau bicara salahnya federasi adalah tadi yang Joy bilang, pembinaan yang tidak jalan segala macam. Kemudian kalau salahnya ketua umum adalah yang mengganti pelatih, ya Tom ya. Salah ya, bukan Tommy ya. Bukan. Itu framing. Dari tadi semua kasih itu mulu saya ke lupa hitung statistik. Lupa hitung statistik. Yang saya cuma mau bilang adalah kita nggak bisa langsung nyalahin federasi. Saya kan nggak pernah termehe-mehe sebagai pengamat. Datang naturalisasi nggak pernah termehe-mehe. Kalian marah, kalian nyerang gitu loh. Kalian nggak bisa ukur sepak bolanya. Dia nggak menemukan kualitas sepak bola kita, dia nggak menemukan. Siapa pemain yang berhasil muncul tuh sangat sedikit sekali. Itu pertimbangan sepak bola. Tapi yang terjadi kan kesukaan secara sentimental, emosional, bla 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 bla, ilusi media gitu loh. Sejak awal ketika saya sampaikan ini hasil evaluasi, sama nanti juga untuk evaluasi SEA Games, Asian Games kita buka transparan, toh database-nya udah ada semua kok. Dan itu bukan menjadi salah-salahan. Warga harus duduk bersama untuk meningkatkan prestasi, bukan saling tunjuk siapa yang salah, bahkan akhirnya atletnya menjadi korban. Itu yang nggak boleh. Dengan turnamen yang akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026, Piala AFF tahun ini menjadi momen krusial. Tak hanya karena waktunya bertepatan dengan liburnya Liga-Liga Eropa, tapi juga karena timnas Indonesia berpeluang tampil dengan kekuatan penuh, termasuk para pemain diaspora yang selama ini hanya bisa menyaksikan dari jauh. Target juara bukan lagi mimpi. PSSI melalui anggota Exco Arya Sinulinga menegaskan perlu juara. Kita harus menang di kawasan sendiri sebelum melangkah ke level yang lebih tinggi. Pernyataan ini bukan sekadar retorika, ini adalah komitmen. Sebuah deklarasi perang terhadap kutukan runner-up yang membayangi Garuda selama hampir 3 dekade terakhir. Kekuatan diaspora, harapan baru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala AFF digelar saat Liga-Liga Eropa libur. Ini berarti pemain-pemain diaspora seperti Sandy Walsh, Elkan Bagot, hingga Ivar Jenner bisa bergabung tanpa hambatan. Mereka bukan hanya pelengkap, tapi tulang punggung generasi emas yang tengah dibangun. Dengan kombinasi pemain lokal dan diaspora, pelatih timnas yang kabarnya akan ditangani John Herman, ex-pelatih Kanada, memiliki amunisi lengkap untuk menaklukkan Asia Tenggara. Strategi menuju puncak. PSSI tak hanya bicara soal target, mereka juga bergerak dari pemusatan latihan jangka panjang, uji coba internasional di FIFA Matchday hingga pendekatan ilmiah dalam pemulihan pemain. Semua diarahkan untuk satu tujuan, juara AFF 2026. Dukungan rakyat, energi tak tertandingi. Tapi kekuatan terbesar timnas Indonesia bukan hanya di lapangan. Ia ada di tribun, di rumah-rumah, di warung kopi, di setiap doa dan harapan rakyat Indonesia. Karena sepak bola bagi kita bukan sekadar olahraga. Ia adalah identitas, ia adalah harga diri. Menuju 24 Juli 2026. Turnamen grup akan digelar 15 Januari 2026. Siapapun lawannya, satu hal pasti, Garuda tak akan gentar, karena kali ini kita tak hanya datang untuk bermain, kita datang untuk menang. Dengan turnamen yang akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026, Piala AFF tahun ini menjadi momen krusial. Tak hanya karena waktunya bertepatan dengan liburnya Liga-Liga Eropa, tapi juga karena timnas Indonesia berpeluang tampil dengan kekuatan penuh, termasuk para pemain diaspora yang selama ini hanya bisa menyaksikan dari jauh.
Target juara bukan lagi mimpi. PSSI melalui anggota Exco Arya Sinulinga menegaskan perlu juara. Kita harus menang di kawasan sendiri sebelum melangkah ke level yang lebih tinggi. Pernyataan ini bukan sekadar retorika, ini adalah komitmen. Sebuah deklarasi perang terhadap kutukan runner-up yang membayangi Garuda selama hampir 3 dekade terakhir. Kekuatan diaspora harapan baru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala AFF digelar saat liga-liga Eropa libur. Ini berarti pemain-pemain diaspora seperti Sandy Walsh, Elkan Bagot, hingga Ivar Jenner bisa bergabung tanpa hambatan. Mereka bukan hanya pelengkap, tapi tulang punggung generasi emas yang tengah dibangun. Dengan kombinasi pemain lokal dan diaspora, pelatih timnas yang kabarnya akan ditangani John Herman, ex-pelatih Kanada, memiliki amunisi lengkap untuk menaklukkan Asia Tenggara. Strategi menuju puncak. PSSI tak hanya bicara soal target, mereka juga bergerak dari pemusatan latihan jangka panjang, uji coba internasional di FIFA Matchday hingga pendekatan ilmiah dalam pemulihan pemain. Semua diarahkan untuk satu tujuan, juara AFF 2026. Dukungan rakyat, energi tak tertandingi. Tapi kekuatan terbesar timnas Indonesia bukan hanya di lapangan. Ia ada di tribun, di rumah-rumah, di warung kopi, di setiap doa dan harapan rakyat Indonesia. Karena sepak bola bagi kita bukan sekadar olahraga. Ia adalah identitas, ia adalah harga diri. Menuju 24 Juli 2026. Drawing Group akan digelar 15 Januari 2026. Siapapun lawannya, satu hal pasti, Garuda tak akan gentar, karena kali ini kita tak hanya datang untuk bermain, kita datang untuk menang.